Sahabat podcast, jumpa lagi di Teras Podcast Balitbang Channel. Nah, hari ini kembali kami ajak Anda untuk berbincang-bincang di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng. Tahun 2022 ada kajian yang sudah diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan sudah selesai, bahkan beberapa rekomendasi oleh tenaga ahli sudah juga diberikan. Hari ini kita akan bahas tentang hasil kajian kelitbangan yang diusulkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng, yang ini berupa efektivitas dan strategi kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng pada sektor ketenagakerjaan di masa pandemi dan endemi saat COVID-19. Ini materinya sangat menarik karena memang sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama para pekerja yang ada di Kabupaten Buleleng. Hari ini bersama Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Buleleng, Bapak Nyoman Suarjana, SPD MPD. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pak Suarjana, apa kabar Pak? Salam baik, Baik, salam hangat. sehat ya? Sehat selalu. Pak Nyoman, kan menarik ini, tahun 2022 mengusulkan, saat itu memang pas pandemi COVID-19 itu ya, dan akhirnya diusulkan tentang bagaimana kemudian kebijakan pemerintah Kabupaten Buleleng pada sektor ketenagakerjaan, Pak. Nah, sekarang kan sudah berangsur pulih kembali, tidak lagi pandemi gitu. Kalau pada saat pandemi, Pak, gimana sih kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Buleleng saat ini? Terkait dengan kondisi ketenagakerjaan pada saat pandemi, memang kalau kita lihat daripada data pengangguran kita ya, data pengangguran di tahun 2022 memang tingkat pengangguran terbuka itu adalah 5,2, dibandingkan dengan tahun 2021 itu menurun, yaitu 0,18. Jauh sekali dong meningkatnya. Nah, artinya menurun. Kalau pengangguran misalnya menurun kan berarti ada keberhasilan. Iya, betul. Kalau dibandingkan dengan tahun 2021 2020 itu yang mencapai adalah penganggurannya adalah 5,19, kan jauh sekali. 2021 inilah yang melonjak sekali tingkat pandeminya karena 5,38. Nah, Sehingga di tahun 2022 yaitu menurun menjadi 5,20. sekarang Ya, di berapa tahun persen, 2022 itu artinya 5,20%. Iya. Artinya penurunan itu kan tingkat pengangguran terbuka itu adalah 0,18. Iya. Iya, kalau dibandingkan dengan tahun 2021. Nah, kemudian dikaitkan dengan kajian ini, Pak. Beberapa rekomendasi sudah diberikan. Kajian ini bagaimana menurut Pak Nyoman tentang kajian yang diusulkan ini? Ya, terkait dengan ini kita harus pertama adalah tugas Dinas Tenaga Kerja adalah ini, karena ini merupakan siklus ya. Yaitu yang pertama kita adalah menangani ketenagakerjaan dan urusan wajib. Kita ada menangani dua urusan, yaitu urusan ketenagakerjaan dan urusan transmigrasi. Dua urusan kita tangani. Ya, terkait dengan urusan ketenagakerjaan ada tiga program, yaitu pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, kemudian program penempatan tenaga kerja, dan program yaitu hubungan industri. Kemudian ada yang lagi satu adalah program transmigrasi, dan itu menjadi urusan wajib. Nah, ini saling keterkaitan ini. Ini tidak mungkin program penempatan bisa jalan kalau pelatihan itu tidak jalan. Pertama kita harus lakukan dulu pelatihan tenaga kerja. Tenaga kerja itu kita latih supaya bisa meningkatkan kompetensi daripada tenaga kerja yang bersangkutan. Nah, setelah dia meningkat kompetensinya, baru kita tempatkan, kan itu ya. Melalui yaitu program penempatan tenaga kerja. Artinya saling berkaitan. Tiga komponen. Ketika setelah terjadi penempatan yaitu di perusahaan-perusahaan, ya makanya kita melakukan pembinaan terhadap perusahaan. Bagaimana tenaga kerja yang sudah ditempatkan perusahaan terkait dengan yaitu bahwa perusahaan apakah sudah menanggung terkait dengan BPJS, baik kesehatan maupun ketenagakerjaan. Ini siklus ini tidak akan habis-habis pekerjaan kita gitu ya. Tetapi kemudian ketika menghadapi pandemi, Pak, apa yang dilakukan tenaga kerja ini kan tidak boleh beraktivitas, tidak boleh kemana-mana. Apa yang dilakukan? Tetapi pada saat pandemi tetap itu di tahun 2021 tetap bisa dilakukan pelatihan gitu kan, cuma pelatihannya itu melalui Zoom meeting.
termasuk penempatan job fair juga kita lakukan melalui SUM. Memang kalau dilihat daripada peserta daripada job fair, memang lebih banyak peserta dengan melaksanakan kita yaitu dengan lewat Zoom meeting itu. Nah, ini memang pesertanya. Kalau target kita misalnya dengan jalan manual kita melaksanakan job fair, paling kita bisa menyerap tenaga kerja itu yang akan ditempatkan yaitu 700 yang ini. Tetapi dengan adanya Zoom meeting itu 5.000 peserta mengikuti job fair gitu. Tapi hasilnya gimana, Pak? Hasilnya dari itu tetap ada, artinya terjadi penempatan. Cuma pada saat itu kan banyak perusahaan-perusahaan yang perusahaan artinya lebih banyak di sana banyak bukan mem-PHK, dipekerjakan di rumah secara bergilir pada saat itu, bukan dirumahkan gitu. Tetapi, nah ini ada kejadian unik memang sampai sekarang belum bisa ditanggulangi. Banyak perusahaan-perusahaan, ada beberapa perusahaan yang artinya sepertinya dia istilahnya menipu tenaga kerja yang ada pada saat pandemi. Dia disuruh membuat surat keterangan berhenti supaya mendapat yaitu jaminan terkait dengan hari tua. Itu alasannya. Tetapi ketika itu bahwa yang bersangkutan otomatis berhenti dan tidak dapat PHK karena dia membuat surat keterangan berhenti. Ini di sana. Sekarang ini menjadi permasalahan terkait dengan artinya kepesertaan daripada tenaga kerja itu. Ini sedang dicari perusahaan-perusahaan yang begitu. Itu kemarin rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Provinsi Bali terkait dengan banyaknya perusahaan yang sampai memutus daripada BPJS Ketenagakerjaan. Ini yang sedang kita lakukan pembinaan kepada perusahaan. Ini kan menarik nih Pak ya, masalah tenaga kerja ini. Tetapi pada saat pandemi Pak, ada nggak perusahaan-perusahaan yang masih nakal itu ya? Artinya tidak melakukan kewajibannya membayar ketika dia perusahaan. Kita pada saat itu merasa kasihan juga pada perusahaan karena situasinya begitu. Tidak bisa kita, karena apa? Ketika kita nanti kasihan juga ketika kita ambil tindakan, kasihan juga pekerjaannya akan tidak ditarik kembali kan gitu. Ya itu kasihan juga kita. Ini sama-sama karena dari sisi pekerja tidak ada yang melakukan pengaduan. Kecuali dia memang mem-PHK gitu, baru harus melaksanakan kewajibannya selaku perusahaan. Oke, Pak Nyoman, tentang hasil kajian Pak, ada beberapa rekomendasi yang sudah diberikan oleh tenaga ahli untuk hasil kajian ini Pak. Bagaimana tindak lanjut dari tenaga kerja? Terkait dengan hasil kajian itu baru bisa kita laksanakan nantinya karena kajian ini adalah di akhir tahun 2022 harus hasilnya baru ada. Tetapi rencana kerja di tahun 2023 di bulan Mei sudah itu masuk kan gitu ya. Karena kita tahu kan perencanaan itu kan Maret ya, tahun yang akan datang. Kalau perencanaan 2023 pasti Maret sudah mulai. Sehingga kajian ini kan belum selesai. Nah, oleh sebab itu ketika sekarang kajian ini masuk di 2024 yang semestinya adalah kemarin tidak ada dana untuk pelatihan terutama dari APBD, tetapi sekarang dengan adanya kajian masuk ini adanya pelatihan berbasis masyarakat. Kita gelontorkan nanti pelatihan berbasis masyarakat, yaitu adanya DAU pendidikan. Kita dapat DAU pendidikan di tahun 2024. Khusus tenaga kerja. Ya, khusus tenaga, khususnya untuk melaksanakan pelatihan ini. Bagaimana meningkatkan artinya tenaga kerja yang SDM-nya agak kurang. Ini kita latih supaya kompetensinya meningkat. Kapan Pak? Ini kan artinya sudah masuk program kegiatan Dinas Tenaga Kerja Pak? Kapan yang mulai dilaksanakan itu? Kalau menurut anggaran yang itu di 2024, tetapi dari pihak ini sudah adanya peningkatan. Kalau dulu adalah kita dapat 10 paket dari dana APBN, tetapi sekarang sudah bisa menjadi 16 paket itu. Sehingga sampai sekarang sudah tetap dilaksanakan. Itu 8 kejuruan, tadi dibuka juga 8 kejuruan, itu di BLK. Bahkan meningkat itu dana pelatihannya, tetapi sumber dananya adalah dari APBN. Perhatian pemerintah kabupaten di 2024 baru dijawab. Ya, kalau melihat ini pelatihannya efektif akan dilakukan Pak Nyoman ya.
Kalau kondisi Buleleng gimana sih Pak? Kondisi posisi ketenagakerjaan kita Pak? Artinya para pekerja kita atau calon pekerja kita, apakah memang kompetensinya kurang atau gimana Pak permasalahan di Buleleng? Terkait dengan di Buleleng, kalau tenaga kerja itu dilihat dari lembaga yang ada ya. Lembaga yang ada kita itu, kalau dilihat dari lembaga kita, bahwasannya lembaga kita punya lembaga pelatihan namanya, yang namanya LPK. Dia juga turut serta dalam rangka meningkatkan kompetensi daripada calon tenaga kerja. Lembaga pelatihan kerja itu paling banyak kita di Bali, yaitu 48. Buleleng termasuk BLK, Balai Latihan Kerja yang ada di Kalibungku, dan juga diluncurkan oleh pemerintah pusat tentang BLK komunitas. BLK komunitas itu. Apa itu Pak BLK komunitas? BLK komunitas itu sama juga dengan BLK kita, cuma dia hanya satu kejuruan. Satu kejuruan. Ada di bidang tata rias, ada di bidang otomotif, ada di bidang kesenian, itu banyak itu. Kita ada di 13 BLK. Jadi setiap tahun ada itu Pak, pelatihan itu? Setiap tahun itu bantuannya dari pusat, itu BLK komunitas ini. Kalau BLK komunitas itu 2 kali dibantu dari pusat. Untuk selanjutnya silakan, karena sifatnya swasta, silakan berkreasi sendiri. Tapi antusias masyarakat gimana Pak memanfaatkan itu? Adalah BLK komunitas itu bagaimana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena ada di desa-desa itu. Ya, contohnya misalnya di Bungkulan ada BLK komunitas yang di bidang tata rias, di Selat juga ada BLK komunitas tata rias, Kalibubuk ada juga BLK komunitas yang bergerak di bidang komputer gitu, mendekatkan masyarakat gitu. Yang semula harus pelatihannya ke Kalibubuk kan bisa gitu, seperti di Gerobak efisiensi biaya, waktu dan sebagainya. Gerobak ada 3 itu. Jadi efektif Pak ini Pak? Efektif itu. Sudah jalan. Dari awalnya udah ada. Sudah ada ya. Prosesnya bagaimana Pak untuk artinya tetap bagaimana calon tenaga kerja yang kita latih ini, karena kompetennya khususnya BLK komunitas dan BLK yang ada kita itu harus bagaimana menciptakan tenaga kerja secara mandiri. Itu konsepnya harus menciptakan tenaga kerja secara mandiri. Contoh misalnya pelatihan LAS. Ngerti kan, kita harus bisa menciptakan tenaga kerja secara mandiri. Setelah lulus saya minimal di rumah bisa menciptakan tenaga kerja. Tetapi kalau LPK, lembaga pelatihan kerja swasta yang ada di Kabupaten Buleleng, lebih banyak lembaga itu bergerak di sektor pariwisata. Seperti ada kapal pesiar, pelatihan kapal pesiar, kemudian pelatihan bahasa Jepang, kemudian pelatihan SEPA. Yang paling banyak adalah pelatihan SEPA, karena formasi tenaga kerja di luar negeri khususnya SEPA sampai kehabisan stok. Banyak kemudian. Setiap dilatih langsung diberangkatkan. Artinya peluang untuk ke sana paling banyak. Jadi LPK yang ada di Buleleng yang banyak itu Pak, itu kalau di prosentase misalnya hasil yang bisa diciptakan untuk memberikan pekerjaan ke luar negeri, masyarakat Buleleng bagaimana Pak? Itu kan dia artinya kontribusinya adalah dia akan membawa devisa dia. Iya betul. Membawa devisa, otomatis tidak kelihatan gitu. Kalau istilahnya gini, kalau dia membawa devisa kan negara yang diuntungkan kan gitu. Yang semestinya kita sulit cari dolar kan sudah ada orang kita yang kesini bawa dolar kan gitu. Sehingga harga dolar ya minimal kan bisa menurun kan, sebagai banyak dolar yang kesini kan otomatis harganya akan semakin menurun gitu. Memang kalau kita berbicara pelatihan, ya kita tidak kelihatan hasilnya karena mencetak sumber daya manusia. Sama dengan sekolah, mana sih hasilnya? Ya SDM kan gitu ya. Kalau dilihat manalah hasil ketenagakerjaan? Ya sumber daya manusia itu berkompeten gitu, cuma tidak kelihatan kan gitu. Jadi dengan ada LPK dan BLK itu berapa persen Pak pengaruhnya dengan pengangguran di Buleleng? Ada enggak? Buktinya ini sampai di 2022 menurun 0,18. 0,18. Ya kemarin itu kan macet LPK-nya itu. Ya, karena tidak ada yang berangkat ke luar negeri sehingga otomatis pengangguran meningkat kan gitu. Betul, ya betul. Itu dampaknya itu. Kalau itu misalnya sekolah itu sampai tutup kan otomatis SDM kita
belum berkompeten kan. Betul. Oleh sebab itu kemarin di tahun 2022 baru bisa beroperasi. LPK itu karena kemarin di masa pandemi kan sudah prokesnya jalan, tidak boleh melaksanakan pembelajaran secara tatap muka kan. Ya, tapi kan saya tahu bahwa tenaga kerja juga efektif melakukan job fair itu ya. Ya. Masih dilakukan, Pak? Tetap dilakukan setiap tahun. Setiap tahun Tetap Tetapi itu merupakan program rutin daripada penempatan. Bagaimana penyerapannya job fair yang dilakukan? Efektif enggak, Pak? Efektif dari target yang Ya, dari perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu terserap, itu sebagian besar terserap. Kalau tenaga kerja setiap kali job fair target berapa, Pak? Target kita tidak memiliki target berapapun nanti itu, yang terutama berapa yang ada formasi lowongannya itu, sehingga khususnya di Kabupaten Dolan bisa kita menyerap tenaga kerja gitu. Yang penting kan kita bisa menyerap tenaga kerja untuk mengurangi angka pengangguran, karena target kita kan tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka itu sudah diukur oleh BPS gitu. Betul. Pak Nyoman, yang menarik kan permasalahan tenaga kerja selalu muncul, Pak ya. Kalau di gue itu ya, masalah kerja yang muncul itu yang dominan itu berupa apa, Pak? Masalah tenaga kerja biasanya yang terjadi adalah yaitu permasalahan, kadang-kadang kan satu perusahaan dengan pekerja. Ini dah perusahaan kadang-kadang yang nakal kan gitu ya. Yang nakal tidak memberikan jaminan kepada tenaga kerjanya, khususnya jaminan kesehatan dan wajib. Nah, itu beberapa perusahaan nantinya kadang-kadang kan kemarin sampai ada seruan bahwa yang bersangkutan ketika sudah mendapat case PBI, itu BPJS dengan program pemerintah, dibayar oleh pemerintah, itu yang dilakukan oleh perusahaan. Kalau sudah dia memegang case PBI, ya akhirnya tidak dibantu oleh perusahaan. Nah, itulah yang kemarin disasar oleh tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja yang memegang case PBI diputus langsung. Sehingga perusahaan wajib untuk menanggung hal itu. Gitu. Kalau dinas tenaga kerja ini terhadap masalah-masalah tenaga kerja yang muncul di Dolan, Pak, sejauh mana, Pak, bisa tidak dinas tenaga kerja ini mengambil keputusan ketika ada pelanggaran permasalahan tenaga kerja? Tugas kita ya, khususnya dinas tenaga kerja di kabupaten, hanya melakukan pembinaan. Ketika ada perusahaan yang melanggar itu, kita berkoordinasi dengan pengawas tenaga kerja. Pengawas itu adalah kewenangannya provinsi. Tetapi tenaga pengawas itu ada di sini. Tetapi dia merupakan pengawas provinsi. Kita tetap koordinasi ke sana, ajak dia pengawas, nanti pengawas yang akan memberikan sanksi langsung. Bukan tenaga kerja. Bukan. Hanya pembinaan saja. Ya, kita pembinaan, tetap dia mengingatkan teguran ini, tetapi eksekusinya kan pengawas nanti. Iya, tapi kan itu muncul juga, sudah diberikan pembinaan tapi juga muncul lagi gitu. Pengawas tetap mengambil langkah-langkah gitu. Apakah nanti pelayanan publiknya ditunda kan gitu ya. Sudah pernah dilakukan itu ada. Nah, pengawas tetap itu nantinya memberikan sanksi gitu. Bahkan terjadi, artinya kasus-kasus, kalau makanya setelah pekerja, nah inilah program hubungan industri ini yang menangani. Dia yang menangani pembinaan tenaga kerja di perusahaan, kemudian kasus-kasus yang terjadi masuk ke sini itu dia yang menangani. Itu. Pak Nyoman, berarti luar biasa tenaga kerjaan, berapa rekomendasi yang diberikan sudah diakumulasi semua. Ya, sudah diakumulasi melalui sampai di 2024 itu adanya DAU pendidikan. Kendalanya ada nggak, Pak, dari apa namanya butir-butir yang diberikan oleh tenaga ahli? Cuma begini, artinya begini, sarana yang kita miliki khususnya BLK ya, sarana yang terkait dengan SEPA, kemudian tata rias itu yang rutin itu belum ada. Oleh sebab itu peran pemerintah Kabupaten Dolan kan gitu. Artinya dalam rangka mewujudkan sarana itu. Kemudian kelayakan daripada tempat pelatihan itu. Di anggaran perubahan ini dibantu, yaitu beberapa rehab tempat pelatihan, terutama aula kita yang harus representatif nantinya itu, karena itu kan ketika kita masuk namanya ruang pertemuan kan harus menyejukkan kan gitu. Nah, ini harus perlu menjadi perhatian pemerintah kita juga. Ya, Pak PJ Bupati Dolan ini kan sangat interest sekali, Pak. Terkait berbagai permasalahan di Dolan. Artinya kan
wah, pasti akan diperhatikan masalah anggaran untuk ini kan gitu Pak ya. Iya. Nah, kalau dari kajian ini Pak, sejauh mana Pak melihat kajian ini mampu menanggulangi ini permasalahan tenaga kerjaan Pak? Apalagi ini sudah mulai lagi normal kan, tidak lagi pandemi Pak. Bagaimana Pak menurut Pak? Nah, sekarang kan begini ya, terkait dengan penanganan daripada ketenaga kerjaan, kita punya satu adalah yang namanya bidang yang menangani hubungan industri, tetapi kondisi saat ini sudah 2 pensiun itu. Yang mediator yang menangani permasalahan itu kita sudah usulkan karena itu adalah pejabat fungsional, itu tidak mungkin sembarang pegawai bisa dimutasikan ke sana karena sudah fungsional, ya harus adanya penerimaan P3 terkait dengan mediator juga. Kemudian ada juga instruktur kita yang kurang, seperti ada instruktur tata rias tidak ada, kemudian instruktur SEPA juga tidak ada, makanya kita mencari tenaga dari luar. Itu. Ini untuk dijadikan juga perhatian juga terhadap pemerintah. Nah, mencari tenaga dari luar kita yang bayar Pak. Bayar. Tenaga kerja. Iya, tenaga kerja. Ya, honor. Ya. Ya. Nah, jadi artinya untuk menerapkan ini karena berbagai sarana juga kadang-kadang belum mengadai Pak. Bagaimana kemudian efektivitasnya selanjutnya sebelum pengadaan ada nanti? Tetapi kita ketika kita melaksanakan kegiatan tidak ada di sana, kita upayakan dengan sistem sewa alat. Sewa alat. Tetap kita kegiatan itu akan jalan, cuma yang pertama tadi instruktur kita bayar, kemudian alat kita sewa kan gitu. Kalau kejuruan itu memang tidak ada sarananya di sana, tetap jalan. Cuma kan lebih baik kita punya sendiri kan gitu ya. Kalau ada kata cumanya itu ya itu lebih baik ya, caranya kan. Ya daripada menyewa terus-terusan kan. Iya gitu ya. Baik Pak Nyoman Suharjana, luar biasa evaluasi hari ini memang Pak Suharjana sangat menguasai semuanya. Nah, saya tahu beliau sangat pintar dan juga menguasai bidangnya. Nah, satu hal lagi Pak, apa sih harapan Dinas Tenaga Kerja atau Pak Suharjana sendiri tentang peningkatan kesejahteraan pekerja-pekerja di Buleleng Pak? Apa yang harus dilakukan? Yang terpenting adalah kita lakukan koordinasi komunikasi baik dengan lembaga-lembaga pekerja, ada Serikat Pekerja Indonesia, ada lembaganya. Ya, betul. Kemudian ada pengawas ketenagakerjaan kita lakukan. Kemudian kita juga harus memantau daripada upah yang bersangkutan. Ya, itu minimal upah minimum itu ya minimal. Tetapi rata-rata upah minimum kita sudah terpenuhi ya terpenuhi. Gitu. Kecuali jabatan-jabatan kita kan 2.800.000. Bulannya 2.800.000. Ya gitu. Artinya itu sudah dipenuhi. Oleh sebab itu, nah ini yang makanya. Tapi ada perusahaan yang belum memenuhi. Tapi kan tergantung daripada skill yang bersangkutan kan gitu. Ya tukang kebun kan. Gitu. Ya sama rata harus uang apa. Tapi kalau kompeten dia pasti UMK kan gitu. Kalau tidak berkompeten ya jelas kan gitu. Baik sahabat podcast, luar biasa hari ini bincang kita sangat menarik dan juga materinya memang luar biasa. Dan artinya bahwa kajian kelitbangan yang sudah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja yang sudah diusulkan ini sudah diakomodasi semua, sudah dijalankan, bahkan ke depan lagi beberapa sarana prasarana akan dilengkapi. Terima kasih Pak Suharjana hari ini luar biasa. Dan sahabat podcast, demikian hari ini kita bincang-bincang. Jumpa lagi di topik yang lain.